Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru, hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Hari yang penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Yang tidak terbatas kuasa-Mu, yang tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari Tuhan pagi hari ini ajari setiap kami untuk kami boleh belajar dan belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang akan memampukan buat setiap kami hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar hari ini. Hanya dekat Allah ada ketenangan. Ya saudara, mungkin ayatnya sudah kita hafal. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara dan saya hari-hari ini dengar ya saudara, banyak kabar yang menggemparkan. Seperti sebuah lagu lama dulu ya saudara. Berlindunglah pada sabda Allah. Saudara, biar pagi hari ini Tuhan mengingatkan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya saudara, ini Mazmur Daud ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom ya saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada ketenangan lain selain di dalam nama Tuhan Yesus ya saudara. Karena daripadanya lah keselamatanku. Kita dengar banyak kabar yang menakutkan ya saudara. Biar kita pegang firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Enggak terpolusi dengan banyak-banyak berita yang membuat saudara dan saya itu bisa takut, bisa gentar, bisa khawatir, macam-macam pikirannya ya saudara-saudara. Nanti ada banjir, nanti ada gempa bumi, nanti ada ini, ada itu. Memang kalau itu memang harus terjadi ya saudara. Tapi biarlah kita pegang janji firman. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekalipun itu akan terjadi, buat saya tenang. Buat saya ini percaya punya Allah yang menjadi tempat keselamatan buat saudara dan saya. Engkaulah dia gunung batuku dan keselamatanku. Dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya saudara, gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, itulah perlindungan buat saudara dan saya. Biar kita tetap tenang saudara-saudara, menghadapi apapun. Kita tenang, kita bisa berpikir dengan baik. Kalau pikirannya udah kacau, bagaimana kita bisa menghadapi semuanya ya saudara. Bagaimana kita itu bisa memutuskan satu keputusan yang benar. Kalau pikiran kita itu tidak tenang. Ya saudara, jadi ketenangan itu akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita. Pengennya nanti marah-marah terus ya saudara. Karena apa? Hatinya itu tidak tenang. Hatinya itu terpolusi dengan perkara-perkara yang jahat. Yang selalu iblis itu kerjakan dalam hidup setiap orang percaya. Membuat setiap kita anak-anak Tuhan itu kayaknya hidupnya kacau balau, itu iblis lebih suka. Tapi ingat firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya saudara, biar saudara dan saya itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang menjadi sumber ketenangan saudara dan saya. Ayo tarik saya Tuhan. Buat saya ini lebih hari lagi mendekat kepadamu. Karena Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Jadi kitanya dulu yang dekat,
pengen deket sama Tuhan. Lewat pujian penyembahan, lewat baca Alkitab, lewat kita bersekutu dengan Tuhan, lewat doa, lewat bahasa roh. Kita bisa membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Bukan cuma kita waktu kita ada di kamar. Ya, apapun ketika kita bekerja, ya Tuhan tolong saya percaya. Saya punya Tuhan yang akan memampukan saya. Saya percaya, saya pasti bisa. Saya percaya kuasa Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Terus itu ya saudara. Artinya kita itu punya kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kita percaya. Punya Tuhan yang dapat diandalkan seperti pujian tadi. Yesus Kristus sudah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kita, terutama orang-orang Sion ya saudara. Segala apapun bisa terjadi di taman. Barang-barang yang mati yang tidak ada bisa menjadi ada minyaknya. Yang tidak mungkin bagi manusia itu Tuhan kerjakan. Sesungguhnya itulah yang Tuhan mau tunjukkan buat saudara dan saya. Terakhir itu vas bunga dari kaca ya saudara. Dari kaca mana mungkin bisa keluar sesuatu. Itu kan tidak mungkin secara manusia. Ditaruhnya di tengah. Jangan pikir itu wah ada selangnya. Ditaruhnya di tengah-tengah malikai ya saudara. Vas kaca itu sudah lama ada di situ. Kalau ada bunga lili pasti dipakai. Tuhan sedang menunjukkan ini loh. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada buat saudara dan saya. Tuhan itu bicara banyak di tengah-tengah keajaiban yang Tuhan kerjakan di taman. Bukan sekedar iya bu minta minyaknya. Bukan itu maksudnya. Tapi itu adalah bukti. Tuhan saudara dan saya itu adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang dapat melakukan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya saudara, ada banyak cerita di taman ya saudara-saudara. Sesuatu yang ajaib, bukan cuma kita senang-senang. Dapat ini dapat itu dari taman, tapi biarlah kita tahu ada sumbernya ya saudara, sumber yang bisa melakukan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Ayolah kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, yang bisa memberikan solusi buat saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini ya saudara, kita percaya punya Tuhan. Oleh sebab itu ayo dekatkan hidup kita yang menjadi sumber ketenangan itu dalam hidup kita. Saya percaya ada Tuhan, saya percaya ada Tuhan. Jadi jiwa kita itu tenang saudara. Kalau anak kecil mau nyebrang, mau jalan, digandeng ya saudara. Kalau saya jemput cucu saya itu digandeng. Jangan lewat sini becek-becek. Jangan lewat situ kotor-kotor. Itu ya saudara. Biar tangan Tuhan itu menuntun saudara dan saya. Tangan kanan Tuhan menggenggam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu ayo sama-sama ya saudara. Hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketenangan. Tuhan yang akan berotoritas dalam hidup saudara dan saya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Dengan tenang jiwaku menantikan Allah. Dari Dia saja keselamatanku. Hanya Dia yang melindungi dan menyelamatkan aku. Dia pembelaku. Aku tidak akan goyah. Ya saudara. Jadi kita percaya, tenanglah jiwaku. Karena saya punya Tuhan. Menantikan Allah artinya kita itu punya sesuatu kepercayaan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Tuhan yang membawa saudara dan saya ini bisa menjaga, melindungi dan menyelamatkan. Tuhanlah yang menjadi pembela saudara dan saya. Aku tidak akan goyah. Siapa yang bisa menjamin aku tidak akan goyah ya saudara? Kalau bukan kita mengandalkan Tuhan. Kalau bukan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita percaya. Tidak
bisa yang membuat saudara dan saya itu tetap kokoh kuat ya saudara. Punya banyak duit juga khawatir nanti duitnya hilang, tidak punya duit lebih-lebih lagi khawatirnya. Ya, tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak bisa ada yang membuat saudara dan saya itu tenang. Sekali lagi Alkitab nulis hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan itu kita tahu hanya ada di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu mari saudara dan saya cari sumber ketenangan itu ya saudara. Lewat pujian, lewat kita baca Alkitab. Iya Tuhan, saya ini lagi galau, saya ini lagi pusing, saya ini lagi khawatir, saya ini lagi takut. Ayo datang kepada Tuhan yang menjadi sumber ketenangan saudara dan saya. Di dalam ayat selanjutnya Mazmur 62 ayat yang ke-8. Percayalah kepadanya setiap waktu, bukan sewaktu-waktu, setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi di ayat yang ke-8, kalau baca di bawahnya yang tadi ayat 2 dan 3 ya saudara. Percayalah kepadanya setiap waktu. Bukannya kita menghindar dari masalah, tidak. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saya percaya, saya pasti bisa. Saya bisa mampu seperti yang saya tadi katakan. Kalau saya lihat chat-chatan, kalau musim minyak, ya haleluya. Itu ratusan orang ngechat. Ada yang telepon, ya Tuhan Yesus tolong saya. Saya cuma bisa bilang begitu. Dikerjakan ya saudara. Bukan cuma dilihat saja, wah banyak segini, wis tutup baik, tutup. Jangan buka-buka handphonenya, matiin aja. Enggak bisa ya saudara-saudara. Harus dikerjakan bagian hidup saudara dan saya. Dengan apa? Dengan hati yang percaya. Hati yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan. Hati yang kita bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Yang mustahil bagi Tuhan, manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya saudara. Gak mungkin saya bisa mengerjakan semuanya tanpa Tuhan ya saudara. Tapi ya dikerjakan ya selesai juga tuh. Buat saya itu sesuatu yang pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan saya itu gak mau sudah biasa gitu ya. Wis pasti bisa. Wah sudah ini bertahun-tahun dikerjakan. Saya biasa, enggak mau saya. Tapi tetap Tuhan tolong saya. Dan ketika saya ngalami ya saudara, itu percepatan demi percepatan itu terjadi saudara. Bukan saya sudah hebat biasa mengerjakan, tidak. Saya kagum sama caranya Tuhan. Iya ya, kok bisa ya cepet ya. Oh iya ya bisa ya. Lakukan semua dan semuanya. Karena saya percaya punya Tuhan yang punya kuasa dan cara untuk menolong saya dan saudara juga. Amin ya saudara. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Jangan sewaktu-waktu. Curahkanlah isi hatimu. Apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang membuat saudara jadi tidak tenang. Ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Tuhan tolong saya, dalam nama Yesus saya pasti bisa. Terus saya kalau lagi ngebalasin orang gitu ya kan macam-macam ya saudara, tanya ini tanya itu. Tapi Tuhan Roh Kudus tolong saya sabar ya. Ada yang nggak ngerti, mungkin chatnya udah dari hari kapan nggak dijawab, telepon ibu nggak jawab, iya sabar. Kan dia cuma taunya chatnya dia. Kalau saya kan lihat chat yang orang banyak, nggak apa-apa ya saudara. Kerjakan dengan sukacita daripada nanti gemes gitu, hilang sukacitanya, diambil burung ya saudara. Sayang. Percaya sama Tuhan setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita
ya saudara. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang maha hebat, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang bisa membuat segala keajaiban di tengah-tengah kita bisa melihat dengan kasat mata, ya saudara. Bu, kapan minyaknya turun? Iya, lihat sendiri ke taman. Saya nggak bisa bilang, itu kan punyanya Tuhan, bukannya direkayasa oleh manusia. Kok saya ke situ nggak ada ya Bun, nggak netes? Ya itu apa, suka-sukanya Tuhan, caranya Tuhan. Jangan cuma melihat, tapi percaya. Semua itu yang ada piringnya, saya bilang itu pernah keluar minyak. Jadi percaya saja. Percaya, kita ini juga orang yang takut sama Tuhan, ya saudara. Enggak mau bikin rekayasa, bikin gara-gara yang secara manusia. Dipasang kabel lah, dipasang inilah supaya minyaknya netes. Waduh, nanti nggak masuk surga, rugi ya saudara-saudara. Sudah melayani tapi kita sendiri tidak masuk surga. Jangan ya saudara. Percaya saja, percaya. Iya, keajaiban Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Iya, percaya kuasa Tuhan itu ada. Kita dapat minyak bukan cuma dapat minyak. Iya, betul ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Apapun tidak ada yang mustahil. Apapun bisa Tuhan kerjakan. Apapun bisa Tuhan sediakan. Percaya, percaya dan percaya kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan. Cerita sama Tuhan ya saudara. Apa yang menjadi kesesakan saudara untuk kita mengalami Tuhan. Yang kedua adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan ya saudara. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya, ini ya saudara. Seringkali saudara dan saya juga enggak mau tahu, sudah tahu. Dalam Tuhan itu ada ketenangan, sudah ngerti. Tapi seringkali kita nih punya mikir, ini baik, caranya begini aja. Ini, lakukan itu. Ya saudara-saudara, dengan kekuatan secara manusia. Doa sih doa, iya betul. Tapi di sininya juga jalan ya saudara. Kadang-kadang bisa manusia seperti itu. Saya juga bisa begitu. Tapi biarlah diingatkan firman. Dengan bertobat artinya ayo balik dengan caranya Tuhan, balik dengan kuasanya Tuhan, balik dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bertobat. Bukan kita tadinya tidak bertobat ya saudara, tapi mungkin tadinya kita sudah punya planning nih nantinya begini nanti begitu di tahun 2025. Tapi percayalah Alkitab yang nulis dengan bertobat, ketika saudara dan saya mengerti, iya, ini yang harus saya lakukan. Saya harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak goncangan di tengah-tengah kita. Tapi saya percaya hanya dekat Allah saja aku akan mengalami ketenangan. Aku akan mengalami keselamatan. Karena Dia gunung batuku dan kota bentengku. Biar itu menjadi pemikiran kita, iya Tuhan, saya percaya, saya mau dekat sama Tuhan, saya mau tinggal di dalam Tuhan, karena itu yang Tuhan bilang, tinggal di dalam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara dan saya, ayo kita harus lebih mendekatkan diri kepada sumber ketenangan kita. Dan kita percaya harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan sekali-kali, tapi setiap waktu kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kemarin Ibu In cerita ajaib ya saudara. Bisa 2 miliar, bisa 7 miliar. Wah hebat. Itu kan imannya sudah melalui proses ya saudara. Setiap kita mungkin, aduh Tuhan kelihatannya Uganda gede banget. Ongkosnya mahal dan lain sebagainya. Mana mungkin saya percayalah saudara, ketika kita punya iman dalam tinggal tenang,
adalah kekuatan kita. Kita percaya Tuhan, saya percaya. Kuasa Tuhan yang menyediakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terus diomongin supaya jiwa kita itu ngalami ketenangan. Bukannya wis lah jauh, wis nggak mungkin saya pergi jauh ke sana, uangnya banyak. Jangan, saudara. Tapi kita sudah punya pemikiran bahwa iya saya punya Tuhan. Yang di taman itu keajaiban sudah banyak terjadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin, saya juga percaya Tuhan. Yang tidak mungkin buat saya, pasti mungkin buat Tuhan. Kalau itu ada di dalam rencana Tuhan. Diomongin terus nih jiwa kita nih, diomongin ya saudara. Karena seringkali iblis itu juga membuat kita itu jauh dari Tuhan ya saudara. Enggak percaya ada kuasa Tuhan yang tetap terjadi buat saudara dan saya. Ayo kita lakukan dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu ketika berdoa, ketika baca Alkitab. Ya Tuhan, saya percaya kuasa-Mu ada dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya ketika saya tenang, saya percaya punya Tuhan yang bisa membuat merekayasa yang mustahil itu ya saudara. Kelihatannya kan itu Ibu Iin tuh besar ya saudara-saudara. Tapi itu saya merenungkan. Iya, Ibu Iin tuh diajar step demi step. Tidak mungkin ujuk-ujuk dapat perkara-perkara yang itu. Pasti di dalam perjalanan pelayanannya itu diajarin setingkat demi setingkat untuk lebih percaya kepada Tuhan. Semakin hari semakin percayanya itu semakin besar ya saudara. Mungkin dulu Mahanaim butuhnya mungkin 100 juta sebulan, sekarang 2 miliar. Itu kan perjalanan iman Ibu Iin ya saudara-saudara. Tapi kita percaya, saudara dan saya juga akan mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Mungkin sekarang, kontrakannya mungkin 10 juta belum bisa. Tapi mungkin nanti di lain kesempatan ketemu lagi masalah yang lebih besar. Itu membuat saudara dan saya dan ini ngalami iman kita itu diperbesar ya saudara. Untuk kita ini percaya, iya. Kalau bukan Tuhan yang tolong saya, enggak mungkin. Itu ya saudara, kita bisa bersaksi. Kita bisa menyatakan kuasa Tuhan ketika saudara dan saya itu mengalami. Bukan kata orang, Ibu Iin bisa bersaksi begitu karena hambanya mengalami ya saudara. Tingkat kemampuan, kesanggupan ya saudara, seperti Alkitab bilang, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Itu sesuai dengan kesanggupan. Mungkin kita tidak mengalami seperti Ibu Iin 7 miliar ya saudara-saudara. Itu Ibu Iin saya percaya. Dari pengalaman demi pengalaman membuat Ibu Iin itu lebih percaya. Tidak mau ngomong sama siapa-siapa. Karena apa? Nanti bisa goyah ya saudara-saudara. Kalau cerita udah gak apa-apa. Nanti pesawatnya banyak juga gak apa-apa. Yang penting kan itu ikut semua. Enggak begitu kan? Ibu Iin gak cerita-cerita kan? Bilangnya gitu ya saudara. Itu apa? Membuat dia itu mau cuma sama Tuhan. Karena dia punya percaya, dia pasti bisa. Dia nyanyi katanya 30 kali sehari ya saudara. Itu yang membuat iman Ibu Iin itu percaya kepada Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita dengar kesaksiannya. Bukan cuma senang ya, tapi Tuhan saya juga mau ngalami. Ya mungkin Ibu Iin 7 miliar, ya mungkin kita ini beda jatah ya saudara. Tapi biarlah kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya saudara. Biarlah itu menjadi kekuatan. Bukan cuma kita kagum dengan orang lain, tapi Tuhan, saya juga mau ngalami Tuhan. Kuasa Tuhan itu terjadi buat saudara dan saya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini janji firman buat saudara dan saya pagi ini juga. Di mana ada kebenaran, biar saudara dan saya itu hidup di dalam kebenaran. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Wis, percaya, tenang, percaya. Segampang itu tidak juga ya saudara-saudara. Bisa aduh iya gimana ini Tuhan, ya juga namanya manusia. Tapi biarlah diingatkan oleh setiap firman yang kita baca ya saudara. Oleh sebab itu kita butuh kebenaran setiap waktu dalam hidup saudara dan saya. Kita deklarasikan, kita perkatakan, kita ngomong kepada jiwa kita. Iya, hai jiwaku, gitu ya saudara. Supaya kita ini diingatkan sama firman Tuhan. Supaya damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya ini tidak diambil oleh burung, ya saudara. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Iya, ya saya percaya saya punya Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan yang akan menyediakan. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Terus diomongin jiwa kita ya saudara. Supaya kita ya tenang. Tenang ada Tuhan. Tenang kita punya Tuhan. Tenang hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa jamin ya saudara-saudara. Punya ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang saudara dan saya itu andalkan. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber sukacita. Biar kita terus percaya. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun lewat setiap fellowship kita dengan Tuhan. Kita berbicara, kita bahasa roh Tuhan tolong saya. Lewat setiap ayat-ayat firman Tuhan. Kita ngomongin jiwa kita tuh. Iya. Kita punya Tuhan, kita punya firman, kita punya janji seperti deklarasi janji tahun 2025 kita akan mengalami lebih daripada pemenang ya saudara. Ada perjanjian kekal, Tuhan itu bisa merekayasa sebegitu rupanya saudara-saudara. Keluar minyak dari tembok, apa itu mustahil bagi Tuhan? Tidak mustahil bagi Tuhan ya saudara. Keluar minyak yang wow wangi. Jangan minta, belum, tunggu nanti mandat Tuhan. Kalau cerita itu bukan terus minta, tidak ya. Cuma saya mau ngomong, kuasa Tuhan itu ajaib. Kuasa Tuhan itu begitu nyata. Kuasa Tuhan itu begitu bisa kita lihat dengan kasat mata ya saudara-saudara. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin itu terjadi ya saudara. Jadi ayo saudara dan saya percaya ya saudara. Untuk saudara dan saya itu hidup di dalam kebenaran. Karena ketika hidup kita ada di dalam jalan-jalan Tuhan, dasar firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan mengatakan begitu ya saudara. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jaminan ya saudara dari firman Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup bertumbuh di dalam firman. Hidup sebagai pelaku firman. Saudara akan mengalami damai sejahtera. The year of joy ya saudara. Jangan sampai damai sejahtera itu sebentar hilang dan tidak balik lagi ya saudara. Ia bisa hilang seketika. Aduh iya. Kayaknya damai sejahtera bisa hilang. Iya bisa juga. Tapi jangan lama-lama, balik lagi. Wis percaya kuasa Tuhan ada bersama dengan saya. Wis percaya Tuhan yang akan menyediakan. Udah percaya nanti Tuhan yang akan menolong. Terus diomongin jiwa ini ya saudara. Supaya apa? Balik lagi. Damai sejahtera, sukacita lagi. Wis jalani, lakukan. Selebihnya Tuhan yang menggenapkan ya saudara. Amin. Terus ayat selanjutnya 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya saudara, kita tahu
Ini di akhir zaman, ini ada di dalam putaran kedua yang terakhir. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi dikatakan, kuasailah dirimu. Bagaimana ketika saudara dan saya bisa menguasai diri? Ketika kita dekat sama Tuhan. Dalam tinggal tenang, itulah kekuatanmu. Alkitab tadi bilang begitu, kuasailah dirimu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam tinggal tenang ya saudara-saudara, dengan pikiran yang fokus sama Tuhan, kita itu dapat berkomunikasi, membangun keintiman dengan Tuhan, membangun fellowship dengan Tuhan. Sehingga rema-rema daripada Tuhan itu akan muncul, akan Tuhan bicara ya lewat Roh Kudusnya yang menolong saudara dan saya, sehingga kita itu punya petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Bagaimana kita menghadapi semuanya, karena kita percaya ketika kita berdoa, kita punya persekutuan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, kita itu mengalami ketenangan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kamu enggan, Alkitab tadi bilang, dalam tinggal tenang, itulah kekuatanmu. Supaya kita dapat berdoa. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan petunjuk-petunjuk. Iya, nanti caranya begini. Itu saya alami ya saudara. Tadinya iya. Kan pertama dulu bisa lama. Sekarang itu tambah cepat. Iya ya, hebat tuh. Kalau bukan Tuhan Roh Kudus yang menolong saya, enggak bisa saudara. Orang dikirim iya, tanya kaos iya, tanya ini itu, iya dikerjakan dan dikerjakan. Bagian saya itu ya saudara, karena percaya bersama dengan Tuhan saya pasti bisa, bersama dengan Tuhan saya mampu, bersama dengan Tuhan yang tidak bisa saya kerjakan, Tuhan yang akan memberikan kesanggupan. Oleh sebab itu saudara dan saya, ayo terus punya hubungan dengan Tuhan. Perlu fellowship dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan ya saudara, sehingga saudara dan saya ini selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Mazmur 62 ayat kelima, ayat yang di tengahnya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya saudara, dalam tinggal tenang kita percaya ada harapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sekalipun kita mungkin belum melihat, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang mengerjakan semuanya. Jangan tunggu kita lihat dulu baru percaya. Alkitab bilang seperti kepada Thomas, jangan kamu lihat tapi kamu harus percaya. Percaya dengan iman ya saudara. Seperti Ibu In, percaya kuasa Tuhan menyediakan. Percaya, dan buktinya iya tuh bisa tuh. Kesaksiannya kan saudara sudah dengar. Ajaib ya saudara. Oleh sebab itu yuk, kesanggupan kita kan beda-beda ya. Apa pergumulan kita beda-beda, tapi percayalah bersama dengan Tuhan itu ada harapan. Bagian kita dekatkan diri sama Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kita tahu punya sumber yang membawa saudara dan saya itu dapat kita andalkan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sehingga kita bisa menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan, bersama dengan kuasa Tuhan, bersama dengan caranya Tuhan yang tidak terbatas, seperti pujian tadi. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara percaya hanya dekat Allah ada ketenangan. Saudara, saya mau sampaikan, siapkan hati kita, karena kita kan banyak dengar. Tadi pagi saya sudah banyak mendengar berita yang negatif ya. Di sini banjir, di sini longsor, di sini gempa. Saya bilang, kok setiap hari yang saya dengar itu yang begitu-begitu terus. Tapi hari ini dikatakan hanya dekat Allah ada ketenangan ya. Jadi salah satu hal yang kita dengar adalah adanya planet yang
sejajar gitu ya. Dan kalau sampai kejadian seperti itu, kekuatannya menjadi satu, ada nggak ya? Tolong ditayangkan. Mungkin kalau pernah lihat di internet atau di YouTube atau ada nggak? Kira-kiranya, kalau ada tolong ditayangkan. Itu kekuatan yang menyatu. Nah, kayak begini ini bakal terjadi. Ada yang mengatakan ini bakal menjadi sejajar begini itu tanggal 22 ya. Ini sekarang sudah tanggal 23 saudara ya. Ada yang mengatakan kemungkinan ini sudah mulai sejajar-sejajar, tepatnya sejajar itu tanggal 25 katanya, hari Sabtu. Nah, katanya, ini katanya ya, saya ini bukan perkataan Tuhan, bukan perkataan Ibu Nani, tapi katanya. Kalau sampai ada seperti ini, buat orang awam mengatakan, wah ini keajaiban dunia, itu belum tentu ada lagi sepanjang sejarah. Ya. Tapi kalau kita melihat akan segala sesuatu, karena ini dikatakan planet-planet ini kan masing-masing punya kekuatan. Kalau kekuatannya menjadi satu, itu membahayakan banget. Ini ada yang mengatakan begitu dan sebagainya. Saudara, memang kita tahu ini belum pernah terjadi, saudara. Nah, kita tidak tahu apakah hal seperti ini akan terjadi sesuatu daya tarik menarik sehingga mengakibatkan tsunami, megatrust dan sebagainya. Karena saat ini kalau kita lihat bencana itu tambah banyak loh saudara. Ya, kebakaran di mana-mana tambah banyak. Jadi kalau kita melihat akan hal ini, lah si dunia kok tambah begini. Tapi kan kita sudah diberitahu bahwa apa? Di depan kita itu adalah kegelapan, kelam kabut. Betul nggak? Ya. Awal pertama kali setahun yang lalu itu Tuhan sudah memberikan warning. Tambah lama tidak bertambah baik. Kamu akan menghadapi kegelapan, kelam kabut ya, dan sebagainya. Ya memang ini bakal terjadi. Tetapi saudara ingat gak sih pada saat dapat firman seperti itu, terus kita dapat pelita. Masih ingat? Masih ada tuh pelitanya di rumah. Ya. Nah, pelita itu adalah dikatakan firman Tuhan yang akan menerangi pada kakimu. Ya, sehingga sekalipun di dalam gelap kita tetap berjalan di dalam terang. Betul? Nah, sekarang kita menghadapi akan hal yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nanti hari Sabtu kita akan PW di tempat ini. Semua divisi juga saya undang untuk kita menyatukan hati. Ya. Apa yang kita doakan? Yang kita doakan begini, Tuhan, kalau belum waktunya ini jangan seperti ini. Sampai kekuatan menjadi satu, sampai dunia jadi hancur semuanya. Itu doa yang kita naikkan. Buat Tuhan, kita itu tidak bisa menggeser yang begini, itu nggak bisa. Kita nggak punya kekuatan. Secara teknik juga kita nggak bisa. Ya, ini urusan fisika, urusan teknik, urusan geologi, wis susah. Kita nggak bisa jangkau. Tapi satu perkara yang kita bisa apa? Kita bisa menembus yang namanya portal surga. Amin. Amin. Saudara percaya kita bisa untuk menembus portal surga. Saudara, kalau kita akan melakukan hal ini, seringkali mendapatkan kekuatan. Ya, karena apa? Yang tadi diceritakan tentang segala sesuatu yang terjadi di taman. Salah satu keajaiban di taman itu adalah di Taman 2 itu kan ada batu. Ya. Batu itu keluar minyak. Nah, saya mulai berdoa, Tuhan, ini maksudmu apa? Saudara, saya diingatkan akan apa yang Tuhan lakukan terhadap Yakub saat mengalami perkara-perkara yang dikatakan masa depanku habis. Saudara tahu
Yakub itu kan dia pergi ke Haran karena mau dikejar-kejar kematian kan, mau dibunuh sama Esau. Dia udah nggak punya pengharapan, nggak pernah pergi. Lalu dia pergi ke Haran. Yang namanya Laban nggak pernah ngeliat. Zaman itu nggak ada video call, ya. Nggak ada foto. Dia nggak ngerti yang namanya Laban pamannya. Yang namanya Laban, dia itu adalah kakaknya mamanya, gak ngerti semuanya. Masa depannya suram. Dan dia menghadapi sesuatu masalah yang sangat berat pada waktu itu. Nah, saat di padang, lalu dia itu mau tidur malam-malam. Dia mengambil salah satu batu, ditaruh dan dia meletakkan kepalanya di tempat itu. Malamnya ngimpi. Tahu kan jelas ceritanya. Nah, malamnya ngimpi, apa yang terjadi? Ada portal terbuka di tempat itu. Ya. Ada tangga yang dari atas turun ke bawah sampai dia melihat gerbang surga terbuka. Nah, ada akses masuk ke dalam perkara itu. Sesuatu hal yang mustahil. Itu membuat dia percaya, oh Tuhan, sekalipun aku tuh tidak ada dayanya untuk mencapai surga, tapi Engkau menurunkan akan tangga itu dari atas ke bawah buat aku bisa naik. Nah itu saat saya sedang bergumul, ya Tuhan, ini kalau mengenai masalah planet-planet ini gak ada yang bisa nahan, ya. Mau pakai teknik apa gak bisa. Tapi Tuhan ingatkan tentang batu yang ada di taman, di mana batu itu mengeluarkan minyak. Saudara lihat ya. Dari situ saya, oh Tuhan, janjimu luar biasa. Sesuatu hal yang mustahil terjadi, portal terbuka ya. Sehingga saya percaya kita akan satukan hati ya, berdoa di tempat ini supaya ada portal terbuka. Sampai Tuhan atur sedemikian rupa. Tuhan berdaulat atas dunia ini. Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Sehingga yang gak tahu caranya Tuhan, kita gak bisa ngatur Tuhan. Seperti kalau misalnya orang pergi ke taman, loh aku datang kok ya minyaknya gak ngenetes. Kamu mau ngatur Tuhan atau mau Tuhan yang ngatur kamu? Mau-maunya Tuhan. Mau jam berapa datangnya, mau memberikan itu. Kadang-kadang malam-malam bisa keluar minyak. Pagi-pagi ternyata sudah ada banyak sekali debu emas. Itu dari mana? Jadi itu cara Tuhan. Nah, kita berdoa menyatukan hati hari Sabtu ini jam 7. Dimanapun saudara berada, kalau saat ini saudara dimanapun juga, yuk satukan hati ya. Dan yang streaming satukan hati. Nanti hari Sabtu jam 7 kita akan lakukan benar menyatukan hati. Minta kedaulatan Tuhan turun. Loh buat Tuhan kan gampang. Yang mau nyatu gini, geser sidik ya. Yang satu geser sini, yang satu geser sini. Bisa gak kira-kira? Bisa. Tuhan itu punya 1001 cara buat menolong saudara dan saya. Ya, jadi itu yang kita akan satukan supaya kita semua menjadi satu. Mendobrak akan, mengetuk akan pintu surga. Portal terbuka, surga menyentuh bumi. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu hanya di dekat Engkau kami boleh tenang. Apapun yang kami dengar pada hari ini, kami hari Sabtu akan menyatukan hati Tuhan. Karena kami tahu pertolongan hanya daripada-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya megatrust, dengan adanya banjir di mana-mana, adanya longsor di mana-mana, adanya kebakaran di mana-mana. Tuhan, kami hanya minta anugerah-Mu. Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini tanah Indonesia ada dalam kedaulatan-Mu. Setiap tanah di Indonesia
adalah milik-Mu Tuhan. Karena langit bumi Engkau yang punya. Sekalipun saat ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi kami tahu di atas semuanya Engkau lah yang berdaulat dan berkuasa, yang sanggup menentukan segala sesuatu. Karena Engkau sudah mengalahkan dunia ini, Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah mengalahkan akan ular tua itu Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menang, Engkau tetap menang. Panji-panji-Mu tetap ditegakkan. Oleh karena itu pada hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau menyerahkan akan keadaan bencana yang ada saat ini ya Tuhan. Engkau buat semua secara minimal supaya tidak banyak yang mengalami yang dinamakan penderitaan Tuhan. Engkau yang akan meringankan semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa saat ini Tuhan. Kami tetap pegang akan janji-Mu. Deklarasi yang kami pegang bahwa Engkau akan membuat kami yang sudah Engkau tentukan sebagai imam-imam dan raja akan menjadi penguasa di dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Buat kami tahu tahun ini kami berjalan di dalam kebaikan-Mu, kami berjalan dalam kenikmatan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan janji-Mu yang luar biasa. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Anugerah-Mu besar buat kami. Mampukan kami menjalani hidup kami hari demi hari bersama-Mu. Dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapa, kami tetap berdoa untuk semua rencana pelayanan kami kepada pulau-pulau di seluruh Indonesia, akan pergi ke Uganda, akan pergi ke tempat-tempat yang Engkau inginkan untuk kami boleh berdiri buat negara-negara, buat kota-kota, buat bangsa ini ya Tuhan. Buat kami mengerti seluruh rencana-Mu. Bapak, kami berdoa juga pemerintahan di negara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden kami juga berdoa untuk semua staf, semua kabinet, semua menteri. Tuhan, kami minta berikan kepada mereka wibawa kuasa-Mu, bukan wibawa kuasa manusia. Semua pemimpin-pemimpin daerah untuk bisa melakukan tugasnya dengan takut dan gentar akan Engkau, mendapatkan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, tetap Engkau membuat perlindungan-Mu buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau yang akan terus memberi hikmat Tuhan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang pas Tuhan, demi kebaikan yang untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua suara-suara sumbang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua noise yang terus dilancarkan dalam bentuk apapun juga. Kami mohon Kau redam semuanya. Kami percaya negara ini adalah negara yang menjadi kekasih-Mu. Engkau akan turun tangan dan melakukan apa yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Bapak, saat ini kami minta kekuatan kesehatan yang baru buat kami, untuk kami dapat menjalankan seluruh kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini Tuhan, buat kami tetap hidup di dalam supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengambil minyak supranatural ini. Kita percaya, yang penting kita percaya bahwa minyak ini akan membuat hidup kami hidup di dalam supranatural. Tuhan, kami mengangkat minyak ini. Ini minyak yang tidak ada di dunia, tapi Engkau adakan di dunia karena Kau sanggup menurunkannya. Biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh hidup kami. Biarlah mata kami mengalami kemujizatan yang daripada-Mu.
bibir mulut kami, hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, segala sakit penyakit kami percaya Kau sanggup sembuhkan, karena minyak ini adalah minyak yang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sifat kami yang tidak baik Engkau sanggup untuk menghapuskannya dengan minyak yang berasal daripadamu, sehingga kami punya karakter Kristus. Biarlah kaki kami dan tangan kami ini Tuhan berjalan dan menjalani serta melakukan pekerjaan kami hari ini ya Tuhan. Bersamamu kami dapat melakukan segala perkara. Bersamamu kami siap menerima berkat-Mu hari ini. Engkau sudah sediakan yang terbaik buat kami. Kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari ini bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.